Ya, kita akan lanjut pada sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga ini kita sudah diarahkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Andre dalam flyer itu dari firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 ya. Kita semua sudah baca ya. Ya. Surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Korintus pasal yang kedua pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 ya. Oke ya. Ibu Hana mungkin bisa tolong bacakan. Pak Gibson. Pak Gibson. Pak Gibson. Oh, Nggak monitor semua mungkin ya. nggak dengar ya. Itu Buana Halo. ada. Buana ada itu. Halo. Halo, dengar saya. Buana boleh bacakan 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Ya, Halo. ayat 7 sampai 10. Halo, dengar saya? Ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 12. Sampai 10. Ya. Ayat 7, dan Ya. supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Ayat 9. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ya, terima kasih Bu Inggit ya. Iya, Saya Pak. akan bacakan, saya bacakan anunya ya, prolognya sebentar. Ya. Tujuan akhir dari pemurnian. Bagian yang kedua, firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan 10. Renungannya, Tuhan melihat apa yang tidak pernah kita lihat. Dan Dia memberi duri dalam daging sebagai pengingat agar kita tidak sombong. Oh, hilang lah. Hilang Pak Karel suaranya. Suaranya Pak Karel hilang. Hilang, Pak. Hilang. Ya. Tes, halo Pak Karel. Oh, mungkin jaringan. Oke, saya bacakan saja ya. Tema hari ini adalah tujuan akhir dalam pemurnian ya. Jadi firmannya diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Jadi Tuhan melihat apa yang tidak pernah kita lihat, dan Dia memberi duri dalam daging sebagai apa? Pengingat agar kita tidak sombong. Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Untuk apa? Menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri.
tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ternyata Paulus juga seperti kita loh, yang selalu berdoa agar Tuhan menjauhkan kita dari masalah atau kesusahan yang terus-menerus mengusik kita. Namun, jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kebagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Melalui jawaban itulah Paulus menyadari bahwa Tuhan pasti lebih paham tentang dirinya. Karena itu Paulus mengambil keputusan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku seorang senang diam dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita tetap setia walau sedang berada dalam api pemurnian. Karena apa? Karena ada kasih karunia Tuhan yang memampukan setiap kita. Oke. Ya, Pak Karel, hilang ya? Halo? Pergi tanpa pesan, Pak. Ada dia, masih ada namanya. Oke. Ya, oke lah. Oke, Pak Bambang, ada Iya, pesan mana itu? sebelum saya masukkan breakout room? Oh ya, silakan Pak. Ada masukkan breakout room ya? Maaf ya, saya dengan Bu Eva Putus-putus Pak, sinyalnya Pak. ya, saya ada pelayan dengan Bu Eva ke Batu Pak sebentar lagi. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Saya dan Bu Eva mendaftar Pak untuk training itu Pak. Oh ya, nanti saya kirim, saya japri formulirnya. Iya ya. Nggak apa-apa ya. Saya Terima kasih Pak Ya. Andre. Ya, oke. Pak Karel, Pak Bambang Setiono, semuanya. Mau Ya, keluar Pak. ya? Winggit. Ya, oke. Ya Pak, siap. Ya, kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya juga izin Oh ya, terima karena kasih Bu saya Eva. Ya, terima kasih Bu saya Eva. harus mengingatkan. Jadi untuk kesaksian kami tadi yaitu apa Pak? Ya nggak apa-apa, ada rekamannya saya kirim. Oh ya. Nah, Oke. ya. Maksud Terima saya kasih, Bu. gini ya Terima kasih, kesaksian Bu. ya tentang doa yang sungguh-sungguh adalah membawa keselamatan atau penyembuhan. Itu tadi Pak sebetulnya tadi. Iya, nggak apa-apa Bu. Tenang aja Bu. Nah, oke. Ya. Oke, saya masukkan dulu ya ke breakout room dulu. Ini sulit banget ini. Tinggal 3 orang, 4 orang Andre. Ya, nggak apa-apa. Ada Pak Bambang. Ya. Oh, Bu Eva Eko pergi ya. Nggak ada orang berarti ya. Pak Gibson hilang juga ya, Pak Gibson? Ya. Tidak takut di dalam kelemahan kita. Komitmennya tetap percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan menuntun kita di jalannya. Amin.
opsinya selalu memikat hati Tuhan Yesus, tidak ada kesombongan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekuatan sendiri. Tetapi dengan rendah hati memuliakan Tuhan Yesus dan mengikuti segala perintah-perintahnya dan kehendaknya. Ya, Ibu. Baik, kalau kita Komitmen ya, terus lanjut. komitmen menjadi anak Tuhan yang sesuai kehendaknya tanpa mengeluh atas kekurangan yang ada pada diri kita. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Iya, Tapi perlu Bapak. saya mau tanya Bu, itu kan di 2 Korintus 12 12 ayat ayat 7 sampai ya, ayat 7 10. Iya, sampai Pak. 10 itu kan kalau kita membaca itu kan sebuah peristiwa di mana Paulus. Paulus mengalami apa yang disebut di situ katakan duri dalam daging itu Bu. Iya, Mungkin betul. apa menurut Ibu itu duri dalam Duri, Pak. daging itu? Iya, itu Iya. adalah kelemahan yang ada pada diri kita. Kita tidak sempurna adanya. Di dalam kelemahan kita tetap bermegah, dan di dalam kelemahan kita mempunyai kekuatan Roh Allah. Oh, ya. Tapi mengapa kok diberi duri, Bu, untuk Supaya kita menggocok? tidak sombong, Pak. Supaya kita Ya. selalu mengandalkan Betul. Tuhan Yesus, bukan. Ya, baik Ibu, bahwa memang sesungguhnya kalau kita artikan duri dalam daging, itu bukan duri dalam daging, tapi sesungguhnya apa namanya, duri bagi dagingku gitu, Bu ya. Iya, Bukan ya duri bagi dagingku. Artinya kalau kita cermati bahwa duri ini memang izinkan Tuhan. Ya Tuhan betul. mengizinkan. Ya malah ada satu pertanyaan sampai 3 kali Rasul Paulus kepada Tuhan, mengapa itu duri ada dalam dagingku? Maka Tuhan katakan karena di dalam kelemahan itu akan engkau melihat kuasaku. Gitu. Kuatan, iya. Jadi maksudnya agar supaya jadi duri ini adalah sebagai apa Bu ya? Pemicu. Justru bukan pemicu, justru menjadi standar kehidupan yang kehidupan kita seperti Rasul Paulus itu yang telah dipakai oleh Tuhan agar supaya kan di dalam ayat yang di atas Tuhan katakan jangan sampai aku meninggikan diri oleh karena perkataan-perkataan atau memuja keberhasilan ya keberhasilan daripada Rasul Paulus menunjukkan bahwa jangan sampai ketika kita memiliki suatu standar kehidupan yang lebih tinggi daripada yang lain, maka duri itu diberikan kepada kita agar supaya kita tidak jatuh, tidak sombong. Jadi artinya duri ini adalah sebagai memang diizinkan, diperkenankan Allah bagi Rasul Paulus, demikian juga bagi kita. Jadi ketika kita mengalami ujian itu sebagai duri itu agar supaya kita melihat. Jadi misalkan ketika kita sombong ya, tinggi diri, ketika diberikan satu ujian, sesungguhnya itu untuk mengembalikan kehidupan kita pada apa yang Tuhan inginkan agar supaya kita tidak sombong, yaitu merendahkan diri. Ketika tidak ada duri, maka tidak ada kendalinya. Jadi duri ini sebagai pengendali gitu. Iya, betul, pengendali gitu. Ya, diizinkan Ibu. Rasul Tuhan katakan memang duri itu adalah aku berikan sebagai pengendali Rasul Paulus agar supaya dengan keberhasilannya itu tidak akan sombong begitu Bu ya. Jadi pengertian duri. Demikian juga kiranya kita yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Rasul Paulus tentang duri ini memberikan gambaran kepada kita kehidupan kita agar supaya kita juga jangan sampai sombong. Ketika kita mengalami suatu keadaan yang kadang-kadang kita lupa, maka Tuhan akan ingatkan dengan bermacam cara, yaitu lewat duri itu. Ya, jadi dikendalikan oleh Allah. Bersyukur kita memiliki duri,
Tapi kalau kita tidak memiliki duri, ya lepas. Karena duri itu duri dari Allah. Ya, jadi diizinkan Tuhan menggocoh itu, tapi artinya bahwa ini duri ini adalah untuk tubuh, ya, tubuh. Jadi ujian tubuh jasmani itu tentang duri itu. Duri bukan duri dalam daging, tapi duri bagi dagingku. Edotemoi skolops tesarki itu bahasa aslinya. Betul. Duri Iya, Pak. bagi dagingku, ya. Iya. Jadi dengan demikian maka apa artinya akan menunjukkan menguji akan ketabahan Rasul Paulus, ya, terhadap penderitaan badani yang dialami. Iya. Itu maksudnya, ya, agar supaya tidak sombong. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, Pak Karel kelihatannya terlempar juga dia. iya Pak, enggak ada. Ini Bu Rusdiana juga enggak ada Pak. Pak Rusdiana, Pak Andre. iya. Tumben Enggak, ya mungkin. hilang tanpa pesan. Hilang Iya, tanpa mungkin pesan. mungkin Iya Pak. ada nggak apa-apa. Nanti saya sharing ya. Pak Iya. Bambang sudah. Ya, terima Ya, kasih. silakan Pak. Ya, nggak apa-apa, kita bertiga nggak masalah lah. Ya, kita tetap on fire terus berapapun. Nah, ya, ini kebenaran ini luar biasa ya. Kita selalu diingatkan ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 nih. Wah, saya baca tadi malam tuh. Apa ini maksudnya ya? Ya, betul. Kalau kita nggak punya duri dalam daging, wah, kita jadi sombong, benar lah ini. Jadi kebenaran yang Betul. disampaikan dalam ayat ini ya adalah apa, Pak? Ya. Kelemahan manusia adalah apa? Kesempatan. Kesempatan itu apa? Kuasa Tuhan untuk bekerja. Yaitu Tuhan memberikan kekuatannya ketika kita mengakui dan menerima kelemahan kita. Nah, ini masalahnya. Jadi kasih karunia Tuhan itu cukup loh untuk kita dalam segala keadaan loh. Itu kebenarannya loh sebenarnya. Nah, tegur apa? Ditegur apa? Ayat ini menegur. Menegur apa? Kita diberi duri dalam daging. Itu Paulus kan diberi duri di dalam daging. Supaya apa? Menegur sikap yang sombong dan angkuh ya. Paulus kan diberi duri dalam daging. Untuk apa? Untuk mencegah dia menjadi sombong. Karena pengalaman rohaninya yang luar biasa. Paulus itu kan menulis kitab Injil itu 2/3 loh. 2/3 dari kitab Injil dia yang tulis loh. Ini luar biasa loh. Apa IQ-nya Paulus nih, pengetahuannya luar biasa. Lainnya murid Yesus siapa? Nelayan. Orang nggak kenal, nggak tahu sekolah. Mungkin nggak pernah sekolah dia. Tapi Paulus, Paulus tuh punya pengetahuan yang dahsyat loh. Contohnya apa? Karena dia menulis 2/3 dari Injil itu dia tulis loh. Semua surat-surat Paulus loh. Coba lihat. Inilah dia menegur sombong ya. Paulus kan diberi duri dalam daging untuk apa? Mencegah dia menjadi sombong karena pengalaman rohaninya luar biasa. Ini mengingatkan kita juga ya. Untuk tetap rendah hati. Dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita capai adalah semua karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Anugerahnya. Ya, karunia Tuhan loh, bukan kekuatan dan kehebatan kita. Enggak ada itu. Ya. Saya perhatikan ya, saya enggak bisa pernah bermimpi saya bisa mimpin ngoceh-ngoceh gini. Saya enggak bisa. Betul. Saya pun enggak berani ngomong. Saya pemalu, saya itu malu. Apa-apa takut, apa-apa malu, apa-apa ini, selalu. Kenapa saya jadi ngoceh-ngoceh ini? Mungkin ya, selalu diberi duri dalam daging sehingga saya, janganlah ini. Saya harus terus bergerak. Nah ini perbaikannya apa? Opsinya ya. Ya saya harus memperbaiki diri. Kita harus belajar menerima apa? Kelemahan dan kesulitan. Sulit nggak ini? Saya mimpin kompak sulit. Sulit nggak saya cari orang yang mau isi tes sepertimu? Sulit. Nggak mudah. Ya, ini sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk hidup setiap kita. Ya, jadi jangan sampai kita mengeluh atau putus asa. Kita semua diajak untuk melihat
setiap tantangan, setiap masalah sebagai apa? Kesempatan. Ya, Kesempatan itu apa? Untuk lebih bergantung pada Tuhan. Untuk apa? Mengalami kuasanya yang sempurna di dalam kelemahan Tuhan. kita. Ya. Itu kan kelemah. Komitmennya apa saya? Komitmen yang harus saya buat adalah, ya kita harus terus bertekun. Bertekun ngapain? Dalam iman. Karena iman tanpa perbuatan mati loh. Ya, kita harus bertekun dalam iman dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Kita harus bersedia untuk menghadapi kelemahan, problem, masalah, tantangan, bahkan siksaan loh, kesukaran, penganiayaan, dan mungkin kesesakan ya. Tapi dengan apa? Dengan sukacita. Karena dalam kelemahan itulah kuasa Kristus menjadi nyata dan sempurna dalam hidup setiap kita. Ya, inilah dengan mempraktekkan ini kita dapat lebih mengandalkan Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani yang lebih lagi. Tuhan kan kita mau supaya kita terus lebih dan lebih dan lebih. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih, Bapak. Ya, baik Pak. Jadi kalau saya Pak, saya nambahi aja itu Ya. Pak Andri, bahwa memang mengapa duri itu diizinkan oleh Tuhan. Yang sudah saya sampaikan tadi, dan itu memang menurut kehendak Allah. Jadi tidak boleh iblis itu sembarang. Jadi harus tentu seizin Tuhan untuk memberikan menggocoh ya, artinya duri di dalam daging itu. Ya. Dan oleh karena itu kalau kita lihat di dalam pengalaman Rasul Paulus dalam pembacaan 2 Korintus 10 ini, bahwa meskipun ada duri dalam daging, tetapi bagi kita atau seperti teladan Rasul Paulus, bahwa ada suatu kesanggupan Pak, artinya kita diberikan kesanggupan untuk memikulnya, atau kita dapat bertahan di dalam kehidupan yang menanggung duri dalam daging itu. Ya. Sinyal hilang. Oh, iya. Tapi hilang bertahan sinyalnya, Pak. itu mengandung makna bahwa ketaatan kepada Allah dengan gigih. Jadi supaya kita tabah menghadapi duri dalam daging itu, kita harus dengan satu kegigihan, ya, kegigihan di dalam ketaatan, kegigihan di dalam dalam melakukan masalah atau penderitaan itu dengan suka dan senang Pak. Artinya ada gembira, tidak boleh ya. Kalau kita baca terus tadi ayatnya itu kan berapapun atau di bagaimanapun keadaan kita di dalam menghadapi masalah itu harus rela dan senang kita lakukan itu. Nah itu kira-kira yang bisa kebenaran yang saya dapatkan tentang bagaimana untuk menanggapi atau mengatasi dalam duri dalam daging itu. Maka di dalam Rasul Paulus, kalau kita baca di situ ada pelajaran yang sangat berarti bagi kita, bahwa kita harus memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan kita. Artinya bahwa duri itu bisa tidak muncul dalam kehidupan kita ketika kita mengelola kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini adalah kita harus melakukan kerendahan hati, kemudian mengasihi Tuhan dan sesama. Itulah menjadi kekuatan kita, ya, kekuatan dan menghasilkan ketabahan di dalam hidup kita dalam menghadapi duri dalam daging. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita taat dalam hidup, taat mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu Pak.
Terus yang ketiga, percaya bahwa kelemahan itu adalah kelemahan di dalam Tuhan. Itu akan mendatangkan kebaikan, Pak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, pengalaman yang saya alami ketika saya menghadapi sesuatu masalah, maka saya lakukan itu ya dengan sukacita, rela dan senang. Dan dengan demikian maka saya akan bertanggung jawab di dalam mengelola kehidupan saya seturut dengan kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu maka dengan duri dalam daging itu tadi sudah saya sampaikan, itu menjadi pengendali kita agar supaya kita tidak sombong. Ya, kemudian dengan duri dalam daging itu adalah merupakan satu, ya kalau menurut saya, konsep satu anugerah kasih karunia. Karena kalau tidak ada duri dalam wadah kebablasan kita Sombong kita, akan betul. berdosa. Iya itu Pak, akan kebablasan. Maka kita harus sadar dengan sukacita bahwa ketika kita ada masalah, ingat kita tidak bisa lepas dari masalah itu. Nah, tinggal kita, masalah duri itu adalah duri yang dibuat sendiri atau duri dari Allah itu. Ya. Ya itu. Itu kira-kira saya kebenarannya, perbaikan tegurannya, bahwa untuk supaya duri dalam daging itu dapat sebagai pengendali hidup saya, maka seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya harus hidup dalam ketangguhan dan ketabahan. Itu yang perbaikan dalam hidup saya. Maka ya bagaimana supaya kita hidup dalam tidak ada lain, dalam hidup ketabahan, ketangguhan dan kekuatan dari Allah itu ya hanya lewat firman Allah. Tidak ada lain menurut saya itu. Maka rencana saya dalam kehidupan saya agar supaya duri itu ada dalam hidup saya terpelihara dengan baik. Ya itu. Terima kasih karena saya tahu bahwa duri yang ada dalam hidup saya adalah duri yang memang dari Allah untuk membuat saya hidup berkenan dengan Allah. Itu kira-kira yang dari saya. Mungkin ada tambahan? Silakan Pak. Ya, udah lengkap Pak. Lengkap sudah. Iya Pak. Ya, bagus. Masuk ke United Prayer aja Pak. Saling mendoakan. Iya Pak. Baik. Kita menginjak pada sesi yang terakhir. Kita akan saling mendoakan. Maka mari pada Bapak Ibu yang mau didoakan, baik putra-putrinya, cucunya, mungkin saudara, suami, istri yang mengalami sesuatu yang perlu didoakan, silakan. Ibu Inggit masih tetap sama? Sama Pak. Oh ya, jadi Ibu adalah Bu Inggit di Jakarta Pak. Bekasi. Oh, di Lipo Karawaci. Oh, Lipo Karawaci. Iya, Bapak. Minta didoakan apanya, Bu? Tetap bisa ikut ini terus, Pak. Puji Tuhan. Ya, ajak teman-temannya Bu Inggit. Ya. Teman-teman pramugari kan banyak. Teman-teman pramugari. Iya, Pak. Iya, Bu. Ajak semua teman-teman. Cari teman yang mau isi ruang testimoni, kasih saya. Nanti saya follow up. Nah, kalau ada teman tawarin sistem podcast saja, bilang. Nanti kasih nomornya ke saya, nanti saya follow up. Oh ya, iya Pak. Kasih nomornya biar saya yang ngobrol sama dia. Iya. Baik. Karena kita tinggal bertiga. Iya. Ya baiklah, saya akan berdoa Pak Bambang yang doa. Pak Bambang doa langsung tutup. Hari ini doa berkat dan doa penutup persekutuan Zoom siang hari ini. Ya. Baik, mari kita sama-sama satukan hati untuk kita boleh berkenan di hadapan Tuhan
baik lewat doa kita, pujian kita yang sudah kita sampaikan sehingga menyenangkan hati Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan melihat kita di dalam Zoom siang hari ini. Bahkan kita bersyukur bahwa Allah hadir dalam pertemuan Zoom siang hari ini. Baik, Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kami dalam Zoom siang hari ini, dan kami juga bersyukur, terima kasih kami boleh masing-masing memberikan sharing firman Tuhan, dan biarlah semua itu akan menjadikan kekuatan kami untuk kami mengiring Engkau Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami terus mohon kepadamu kiranya link Zoom kompak ini Tuhan menjadi wadah bagi kami yang rindu akan Engkau, haus dan lapar akan kebenaran-Mu, yaitu firman-Mu. Itu sebabnya kiranya kompak ini Tuhan tolong terus berada di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, dan terus ada di dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga kompak ini terus akan berada mengudara, karena biarlah kompak ini juga menjadi alat-Mu Tuhan untuk kami anak-anak-Mu yang setia dan rindu kepadamu, sehingga kami boleh sharing sesama dengan kami di Zoom siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, dan kami juga Bapa mohon kepadamu, mohon belas kasihan-Mu Bapa buat keluarga Ibu Inggit, Amin. yang pada siang hari ini ada bersama dengan kami Bapa. Terima Kiranya kasih. Bapa, Engkau curahkan, Engkau berkati di dalam rumah tangganya, Engkau Amin. berkati anak-anaknya, Engkau Amin. berkati cucu-cucunya, bahkan Ya. suami dan saudara-saudara yang kekasih, keluarga besar Tuhan, Engkau juga tidak tinggalkan. Engkau Amin. berkati, Engkau cukupkan segala kebutuhannya Bapak. Amin. Demikian juga terima buat Ibu Inggit, yang kami Iya. semua ada masing-masing memiliki umur yang tidak sedikit Bapak. Tetapi kiranya Ibu Inggit terus kami berdoa kepadamu, Kau berikan kekuatan, kesehatan yang prima daripadamu Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau curahkan Amin. darah-Mu Tuhan, terus membuat kesehatan daripada Ibu Inggit ini terus prima Tuhan, sempurna Amin. di dalam perjalanan kehidupannya, sehingga Ibu Inggit boleh terus memuliakan, memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan Ibu Inggit Engkau pakai untuk menyaksikan, memberitakan kebenaran-Mu Tuhan buat saudara-saudara yang masih belum cinta setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya lewat Ibu Inggit akan membawa teman-teman ataupun saudara-saudara masuk di dalam Zoom ini, dan masing-masing kita akan memperoleh kekuatan daripada Allah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa, kami juga menyerahkan Bapak Andre yang sebagai pemilik kompak ini Tuhan. Banyak hal yang dihadapinya, tidak sedikit yang dilakukan, yang diurus, ya, dikelola Tuhan. Baik masalah administrasi, baik masalah keuangan, masalah pembicara yang akan bersaksi dan sebagainya Tuhan.
Tuhan, kami serahkan Bapak Andri ke dalam tangan kuasa Amin. kasih. Amin. Kiranya Engkau Amin. terus menyertai Bapak Andri, menjaga dan melindungi. Baik Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang prima. Bahkan Engkau pakai Pak Andri untuk lebih hebat menyatakan kebenaran-Mu. Lewat apa yang diperkatakan, apa yang diperbuat Tuhan. Sungguh menakjubkan. Amin. Karena sungguh kami yakin Engkau akan berikan Pak Andri. Karena itu semua adalah untuk kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu Tuhan. Namun demikian juga Bapa, kami juga mohon belas kasihan-Mu. Kiranya terus Bapak pelihara Bapak Andri, baik rumah Amin. tangga, anak-anak dan istri dan cucu-cucunya Tuhan. Amin. Engkau Amin. pelihara kekuatan, kesehatannya Tuhan. Terus berikan yang terbaik Tuhan. Sehingga Pak Andri terus dalam kondisi prima Tuhan. Amin. Yang dapat Amin. melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk di dalam mengelola kompak ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau adalah Allah sumber dari segala sumber kehidupan. Engkau lah yang memiliki kuasa itu. Engkau lah yang memiliki kedaulatan itu Tuhan. Dan kiranya Engkau juga adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kami yang Amin. percaya kepadamu. Itu sebabnya Tuhan, Engkau yang mengatur kami. Dan Amin. kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima Terpujilah kasih. namamu Yesus. Tibalah saatnya Bapak kami akan mengakhiri. Mari Bapak Andri dan Ibu Inggit, kita akan akhiri doa berkat. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anakmu. Diberkatilah usahamu. Dan diberkatilah di dalam pelayananmu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa. Semua itu kita akan bawa dan kita ikat untuk kami bawa dimanapun kami berada dalam rumah tangga kami. Dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal menyertai kita. Pemeliharaan, pertolongan, persekutuan daripada kuasa Roh Kudus terus melimpah atas kami. Percaya bahwa semua itu akan disediakan untuk kita dalam mengiring Tuhan. Maka saudara-saudaraku, bawalah berkat daripada Allah Bapa yang di surga itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan ucapan syukur bahwa berkat itu adalah bahagian dan milik kita. Mari yang percaya dan telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke. Makasih Pak Bambang. Terima kasih Thank you. Pak. Tuhan berkati Bu Inggit. Amin. Terima kasih Pak. Oke, nanti kontak ya kalau ada yang mau Iya.